tanam di ladang kita, dia akan menjadi tanaman. Sama dengan halnya kopi. Kopi ini awalnya adalah ditemukan di hutan Amazon. Jauh itu. Jauh dari kampung kita ini jauh. Jauh dari kampung kita ini. Di mana aku nggak pernah ke sana. Artinya dia diambil dari tanaman hutan dengan sejarah bahwa seseorang datang pergi ke hutan mengembala kambing dia waktu itu, habis cadangan makanan dia, nggak ada lagi bahan makanan dia, kambing dia hilang satu. Dia lagi nyari kambing itu, makanya dia mencari untuk bertahan hidup. Dia temukan tumbuhan kopi. Pertama dia ambil biji kopi yang merah, dia rebus, dia coba makan manis. Jadi awal mulanya ditemukan kopi ini adalah dimakannya bukan diminum, tapi dijadikan bubur buat saya. Dia bawa pulang, mak ini enak aku makan, coba dulu kita makan. Lamalah itu, berapa tahun lamanya itu dikonsumsi masyarakat itu hanya kayak bubur. Jadi dicampur lagi kayak kolak lah kurang lebih. Tapi datang saudagar pedagang, dia bawa ini mau dibuang, kan bijinya setelah direbus kan dibuang. Datang saudagar pedagang pebisnis, bawa dia buang, sayang sampah, dibawa lah gitu. Dia coba proses. Apa cerita panjang pendeknya? Dia coba goreng, hitam, bukan gosong, hitam, coklat dia. Apa aku gigit? Enak. Oh itu bu, makan. Oh enak ya tepung. Siram air. Dan kopi ini di negara Arab pada zaman itu adalah ini hanya makanan, hanya minuman para raja dan pengawal. Nggak makan minuman kayak jelata. Tapi dengan berkembangnya zaman, saudagar Arab ini berdagang ke seluruh dunia. Dia datang ke Indonesia, mengambil rempah-rempah kita, dia bawa ke Indonesia. Dengan tinggal balik, dia bawa dari kopi itu, dia tanam di negara kita. Tujuannya supaya nanti dia bisa jual lagi, dia bawa ke kampung dia. Bagus. Jadi sampai hari ini berkembang karena menjadi anak. Kenapa diceritakan filosofi ini kepada petani? Supaya kita paham bahwa kopi ini harus disesuaikan dengan maunya dia. Asalnya dari mana? Contoh, asal saya dari Sipirok, boleh dataran tinggi dingin, dan kemanapun saya paling senang saya di daerah dingin, karena habitat saya di sini. Sama dengan orang contohnya Ucup, dia orang Medan, kalau ke tempat dingin dia nggak cocok, nggak tahan badannya, dia cocoknya daerah panas. Kembali ke tanaman kopi, kita harus menyesuaikan dia dengan tanaman hutan. Artinya hutan itu rimbun, melindung, jadi kopi dilindungi. Dia harus ini alam kopi. Harus dilindungi. Itu tujuannya kenapa alam kopi. Pelindung tanaman kopi supaya dia tidak terik matahari langsung, karena dia nggak sanggup memproses matahari itu terlalu banyak, makanya dia dilindungi dulu. Jadi pada saat terik matahari dia nggak kena, tapi pada saat matahari masuk hari pagi sama sore dia dapat. Itulah konsep tanaman kopi yang ada pelindungnya itu jauh lebih tinggi produksinya dibanding tanaman kopi yang tidak berlindung. Itulah filosofi kenapa petani harus tahu tentang ini supaya kita bisa membudidayakan menjadi selanjutnya. Kopi ini kan tempat kita untuk mencari nafkah. Artinya kita juga harus punya hati, punya perasaan, punya sayang terhadap tanaman itu, khususnya kopi, supaya dia juga sayang sama kita. Itu ada tak tertulis di dalam ilmiah, tapi tersirat dalam petani. Berapa banyak petani yang saya tanya, kita tanya keliling-keliling, pakai perasaan Bang Darwis, pakai cinta kalau kita orang-orang kota kerja pakai cinta. Tapi kan nggak bisa kalau sama cewek kan cintaku samamu katanya. Kalau kita bilang cinta gitu nggak akan tumbuh. Dipangkas dia, dirawat dia, dipupuk dia. Mau dia pupuk apa? Dia nggak mau pupuk kimia. Karena dia tanaman hutan, dia maunya pupuk organik, kompos. Buat kasih kompos. Kembali tadi ke sejarah belakang. Makanya Bang Roy, di lahan kopi
kambing, dagingnya bisa kita